klarifikasi terbaru OCCRP Jokowi tokoh terkorup 2024. Sumbernya dari tribunnews.com ya. Organized and Corruption Reporting Project atau OCCRP memberikan klarifikasi terbaru setelah memasukkan nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi daftar tokoh terkorup 2024. Klarifikasi pertama yaitu terbanyak dapat kiriman email. OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email. Ya, kiriman email ini dari mana? Ya, kalau tidak salah bahwa ada yang diterbitkan semacam kuis GFOM yang disebar, ya, untuk memberikan opini-opini. Maka masuklah ke mereka ini banyak email dan mungkin semua email itu menyatakan atau kebanyakan email itu menyatakan Jokowi korupsi. Soal data, bukti-bukti Jokowi korupsi, ya OCCRP lah yang tahu dari email-email yang masuk kepada mereka. Tetapi nyatanya di poin kedua di klarifikasi itu adalah OCCRP ngaku tak punya bukti Jokowi korupsi. OCCRP mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Ya, bahwa OCCRP tidak punya data, tidak punya bukti bahwa Jokowi itu adalah koruptor, bahwa Jokowi itu korupsi. Mereka tidak punya bukti. Itu artinya rilis itu hanyalah rilis yang murni mereka sampaikan kumpulan atau kesimpulan daripada opini-opini yang masuk, jawaban-jawaban kuis yang masuk kepada mereka, yang mengatakan pendapat masyarakat yang masuk kepada mereka menyatakan Jokowi korupsi. Bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang bisa menjadi bukti menyatakan Jokowi korupsi. Bukan. Nah, makanya di poin ketiga juga dikatakan di sini, pengumuman OCCRP kerap disalahgunakan. Nah, ini dia. OCCRP mengakui pengumuman yang dikeluarkan OCCRP terkadang disalahgunakan oleh individu yang punya agenda lain, termasuk agenda politik mereka. Ya jelas. Ini kan kabar bagaikan makanan gurih, ya, makanan yang nikmat bagi para lawan politik Jokowi. Rilis ini, ya. Nah, sekalipun rilis itu telah dikonter oleh OCCRP bahwa mereka sama sekali tidak ada bukti, tidak punya data atau dokumen bahwa Jokowi itu korupsi. Tetapi, ya, orang-orang yang punya agenda politik yang berbeda dengan Jokowi, mereka tidak mendengar itu. Mereka hanya mendengarkan poin satu tadi, rilis bahwa Jokowi tokoh terkorup. Siapa mereka? Ya inilah mereka, Ray Rangkuti dan kawan-kawan. Kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Ray Rangkuti, Ubaidillah Batrun. Itulah mereka. Mereka membuat laporan ke KPK berdasarkan apa? Memang sebelumnya di tahun 2022 katanya mereka sudah bikin laporan. Tetapi kini mereka masuk lagi, melapor lagi ke KPK. Dasarnya apa? Semangat mereka apa? Ya rilis dari OCCRP itu yang menyatakan Jokowi tokoh terkorup. Mereka hanya mendengarkan rilis yang diterbitkan berdasarkan opini publik. Mereka tidak mendengarkan bahwa OCCRP sama sekali tidak punya bukti. Itu artinya bahwa rilis itu
di luar tanggung jawab daripada OCCRP. Tetapi di poin ketiga, OCCRP juga mengatakan bahwa pengumuman yang mereka bikin itu, rilis yang mereka bikin itu kerap disalahgunakan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang berseberangan politik dengan Jokowi. Ya inilah salah satunya. Dan Jokowi juga menjawab sambil tertawa. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Nah, itulah dia. Jokowi tetap tersenyum. Ya, Jokowi tetap tersenyum. Tetapi, kalau kita hubungkan dengan si sekjennya PDIP yang sudah langsung kayak bagai kebakaran jenggot ketika dikatakan ketika mau dibongkar saat sebelum jadi tersangka mau dibongkar kasus Harun Masiku, mereka sudah kelabakan. Sudah kelabakan. Narasinya udah kemana-mana. Dibilanglah politisasi hukum dan sebagainya macamnya. Tetapi ketika Jokowi dinyatakan tokoh terkorup, dan itu dipakai mereka dasar untuk melapor ke KPK, Jokowi hanya bilang, buktikan saja. Jokowi hanya tersenyum. Dan kemudian Wakil Ketua Umum dari Partai PSI memberikan tanggapannya. Kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Ya. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Ini kombinasi dua hal, Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Ya. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah. Dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling. Sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Nah, apakah tanggapan ini karena dia, karena dia salah satu partai pendukung Jokowi, sehingga terlihat tanggapan itu lebih condong kepada Jokowi? Tidak. Ini respon atau tanggapan daripada Wakil Ketua Umum Partai PSI ini lebih objektif. Mereka juga tidak marah-marah dengan rilis itu. Tetapi mereka juga mengatakan perlu diperhatikan juga klarifikasi daripada OCCRP bahwa tidak ada data. Jadi jangan hanya yang berita-berita yang jelek yang ditampung karena sebuah kebencian sehingga berita bagusnya dari orang yang dibenci itu tidak diterima. Mereka hanya menerima berita yang jelek dari orang yang dibenci. Tapi kebaikan dari orang yang dibenci itu mereka tidak mau terima. Nah, itulah kira-kira yang disampaikan oleh Waketum PSI ini. Dan Bapak Jokowi juga mengatakan sekarang banyak cara untuk memberikan, untuk membuat framing jahat. Ini dia Jokowi merespon terhadap framing yang ditujukan kepadanya. Dia hanya menyatakan sekarang ini banyak cara. Apakah juga apa yang dilakukan oleh Ray Rangkuti DKK ini dan kawan-kawan ini adalah termasuk dari apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi berikut ini? Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Ya, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Nah, itulah dia. OCCRP
dengan rilisnya, dengan tanggapannya dan efeknya. Ya, yang membenci tetap akan berpegang terhadap rilis tanpa bukti, rilis yang ada akibat opini-opini. Tetapi klarifikasi yang mengatakan tak ada bukti yang mendukung rilis itu, mereka tidak mau terima. Tetapi justru mereka mau menggunakan rilis itu untuk alat politik mereka. Bagaimana pendapat teman-teman semua, baik yang pro maupun yang kontra? Berikan pendapat Anda, berikan komentar Anda. Terima kasih sudah merespon. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.